berkenan hadir di acara yang sudah kita ini. Sebelum kita memulai semua rangkaian acara wisuda dan juga Wisma Muria, kita akan lebih dulu berdoa bersyukur dalam rangka penggunaan function hall pada Muria Hills pada hari ini, karena peresmiannya akan dilakukan pada tanggal 31 Oktober dan juga tanggal 1 November nanti. Sehingga kita hari ini kita percaya bahwa Paramount Enterprise dan semua unit bisnis unit pelayanan yang ada di dalamnya selalu memulai segala sesuatu dengan melibatkan Tuhan lebih dulu. Sehingga hari ini kita ada di sini untuk melakukan ibadah syukur ini karena Tuhan, dan kita mengingat iman seorang tokoh yaitu Bapak Haji Mencokro Saputro yang mengimani bahwa tempat ini akan dibangun tempat di mana Tuhan bertakhta untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan hari ini Ibu Lisa sebagai istrinya bisa melihat sendiri komitmen janji iman beliau terrealisasi dan kita bisa menikmati bersama. Tidak mudah memang perjalanan ini, dan saya mengingat bahwa dulu kami di sini doa bersama di anak jalanan Bapak Ibu. Seorang tokoh yang hebat. Nah, tempat jin buang anak di sini. Karena di sini hutan kelapa Bapak Ibu. Hutan kelapa, kebun anggrek yang begitu banyak. Termasuk lidah buaya kalau saya tidak salah. Ya. Benar Bu. Jadi itu lengkap di dalam ya. Dan iman beliau, maka hari ini kita di sini, dan didahului juga ada STT Muria, maka hari ini juga bukan kebetulan dikasih kesempatan duluan Paramount Enterprise, dan kita perlu syukuri Bapak Ibu sehingga hari ini kita ada di sini bukan sebuah kebetulan, tetapi privilege bagi kita semuanya dalam meresponi iman Bapak Handiman dan juga Ibu Lisa yang begitu dekat. Dan ini ada saksi juga, saksi mata ya, bukan saksi bisu Bu ya. Jadi melihat perjalanan yang begitu luar biasa. Iya. Di tengah kesulitan masih mau memberikan yang terbaik seperti ini. Ya. Yang kalau mau hitung bisnis rugi kita. Ya. Nah itu dia. Jadi itu di marketplace itu habis-habisan, kira-kira demikian Bapak Ibu, sehingga tetapi memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan katakan bahwa dia tidak pernah berhutang. Dia pasti memberikan yang lebih banyak, lebih besar, lebih baik. Nanti kita nyanyi satu lagu dan saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan. Kemudian kita akan bersama-sama berdoa. Tunaikan syukur. Pas. Kita dulu sama-sama penyembah saya bagian berdoa, Ibu bermuji ya. Karena buat saya ini sangat
memimpin, menyimpang bagaimana menghasilkan sungguh tak ucapkan. Kami percaya Kau hadir di kami, bahkan sebelum kami Kau sudah kepada kita untuk mempersiapkan semua, menyediakan kalau supaya kami sungguh boleh hasilkan melalui kehidupan kami, melalui apapun yang kami lakukan. Engkau akan membuat, Engkau akan membuat menjadi orang-orang yang berbeda, orang-orang yang dikenal di hati kita. Karena itu tujuan hidup kami hanya untuk hidup benar dan berkenan di hadapan. Apa arti hidup ini tanpa Engkau? Apa arti hidup kami jika Engkau tidak bertemu? Kami mau bersembahkan, kami mau serahkan, pertaruhkan seluruh hidup kami dan terutama tempat ini untuk kami boleh menyembah Tuhan dengan penuh sungguh. Dan kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja berkarya acara melalui kehidupan kami, supaya semua orang boleh melihat bahwa di tempat ini sungguh Engkau diperbanyak. Semua orang sungguh boleh uruh hidup kami, karena hidup kami tidak berarti untuk menambahi, melalui terus memberikan hikmat kepada kami. Tuhan sendiri yang membuat acara ini dari awal perjalanan kami, baik bagi panitia, para pengurus dari STD Mulia, semua tim dari para manajer kelas, maupun dari Mulia Ministry, dan khususnya bagi para wisudawan. Sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bangku, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan
terpujilah namamu. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kau, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan baru beristirahat sesudah larut malam untuk mencari nafkah dengan jerih payah. Sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Demikian yang pembacaan firman Tuhan. Berbahagia apa yang saya mendengarkan dan melakukan pendengar. Kita percaya sesuai dengan komitmen bahwa Paramount Enterprise dan semua unit bisnis yang ada dalam CEO-nya adalah Yesus. Amin. Dia yang memulai segala sesuatu dan kita Dan mengerjakan. dan kita menikmati hasil yang Tuhan percayakan begitu besar di dalam kehidupan keluarga besar Paramount Enterprise. Jadi hari ini Bapak Ibu sebagai unsur pimpinan bersama-sama dengan Ibu Nisa, saya percaya bahwa ketika menikah dua menjadi satu. Bapak Handiman tidak ada lagi secara kasat mata, tapi kita bisa melihat spirit itu di dalam diri ibu kita yang kita cintai, Ibu Nisa semua, yang selalu mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan apapun situasi kondisinya, selalu yang terbaik dan mengutamakan Tuhan. Sehingga kita hari ini pun demikian Bapak Ibu. Untuk itu maka ini harus menjadi contoh teladan bagi kita semua, supaya di dalam memulai segala sesuatu Tuhanlah yang ada di depan, yang menaruh hati kepadanya setiap saat. Dan Tuhan membagi besar bagi kita semuanya, supaya tempat ini menjadi kemuliaan Tuhan. Berdoa bahwa setiap orang yang keluar masuk di tempat ini mendapatkan syarat bangsa-bangsa pada datang sujud menyembah Tuhan di sini, kagum karena ada Tuhan di tempat ini. Bapak di surga, terima kasih cinta kasih-Mu bagi kami pada hari ini, keluarga besar Paramount Enterprise yang dimana Tuhan dan Maria istri, dan hari ini kami ada di tempat ini di Muria Hills, sebuah tempat yang kami imani bahwa Tuhan ada di dalam. Tuhan menguasai kita, poligram di tempat ini untuk bisa menikmati acara demi acara dalam kemuliaan ini. Kita yang terbaik bagi Tuhan Rasulullah. Berkati anak di dalam segala sesuatu yang terjadi, Tuhan buat kemuliaan. Dan setiap buat muncul dan timbul kemuliaan Tuhan, terpancar sinar kemuliaan Tuhan, supaya orang yang ada di sekitar tempat ini, bahkan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, boleh berbondong-bondong datang ke tempat ini dan menggunakan tempat ini yang telah Tuhan siapkan bagi keluarga besar Paramount Enterprise yang juga luar biasa. Ini doa kami dan kami berdoa untuk semua anak-anak yang akan bertanggung jawab semua pergumulan daripada Paramount Enterprise dan juga kemudian menjalankan kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk penggunaan tempat ini. Kami serahkan kami dalam nama Putra dan Roh. Kami berdoa.
Jangan maju-maju. eyes to see. I close my eyes to see. Every night I lie in bed, all these colors fill my head. A million dreams is all it's gonna take. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. Acara wisuda sarjana teologi dan pendidikan agama Kristen ke-13, magister teologi dan pendidikan agama Kristen ke-3, doktor teologi ke-2, dan dies natalis ke-17 Sekolah Tinggi Teologi Moria pada hari ini, Sabtu 31 Agustus 2024 akan segera dimulai. Ketua dan para senator Sekolah Tinggi Teologi Moria memasuki ruangan. Maju. Jalan. Pembukaan rapat terbuka Senat STT Moria oleh Ketua STT Moria diawali laporan pembukaan. Lapor Sidang Senat Terbuka STT Moria Sabtu 31 Agustus 2024 siap dilaksanakan. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih serta memohon berkat-Nya, rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Teologi Moria S1 Teologi dan S1 PAK yang ke-13, S2 Teologi dan PAK yang ke-3, S3 Teologi yang kedua dan Dies Natalis yang ke-17 Sekolah Tinggi Teologi Moria Sabtu 31 Agustus 2024. Dengan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin mohon tetap berdiri. Dengan penuh rasa cinta dan hormat kepada tanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
kita akan memasuki acara ibadah dengan diawali doa pembukaan. Doa pembukaan oleh Bapak Dr. Gideon Sutrisno. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Pada hari ini, kami berkumpul di tempat ini untuk merayakan dua peristiwa penting di dalam penata layanan di SDT Mulia, yaitu acara wisuda S1, S2, serta S3, dan juga Disnatalis SDT Mulia yang ke-17. Kami memohon kasih dan pimpinan-Mu saja penuh dengan makna. Kiranya melalui perayaan ini, kami semua dapat semakin menyadari betapa besar kasih dan anugerah-Mu pada setiap kehidupan. Kiranya Engkau terus menyertai perjalanan hidup mereka, memberikan hikmat dan keberanian dalam menjalani panggilan hidup yang Engkau berikan kepada mereka yang kini memasuki tahun ke-17. Terima kasih atas perjalanan 17 tahun yang penuh berkat, di mana Engkau telah memimpin, membimbing, dan menjaga lembaga ini. Kami percaya bahwa segala pencapaian yang diraih adalah berkat dan anugerah daripada Engkau. Kiranya lembaga ini terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu, menjadi tempat yang penuh dengan kebenaran. Rangkaian acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah segala yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pujian. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Orasi ilmiah. Orasi ilmiah oleh yang terhormat Ibu Dr. Elizabeth Sindoro, dipersilahkan. Selamat pagi para hadirin yang saya hormati, dan terutama yang mewakili Imas Kristen Tangerang, Dr. Unit Sihombing. Pada pagi hari yang sangat berbahagia ini,
Saya akan membawakan orasi ilmiah dengan judul Tantangan dan Peluang Dunia Pendidikan Teologi Agama Kristen dalam Menghadapi Pluralisme Agama dan Penguatan Moderasi Beragama di Indonesia, dengan dasar firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15 yang berbunyi, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Hadirin yang terhormat, rekan-rekan sejawat, serta para mahasiswa yang saya banggakan, terutama para winisuda. Dalam kesempatan yang berharga ini, marilah kita bersama-sama merenungkan tema yang sangat relevan dan penting bagi kita semua. Tema ini mengingatkan kita untuk senantiasa siap memberikan pertanggungan jawab atas iman dan pengharapan kita dengan lemah lembut dan hormat. Sebelum kita membahas tentang judul tema, maka terlebih dahulu kita akan mendalami ajaran dari Rasul Petrus kepada umat yang ia gembalakan sebagai berikut. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, di mana keberagaman agama, ras dan budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15 ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya sikap dan tindakan yang benar sebagai orang Kristen. Ayat ini juga menjadi panduan yang jelas tentang bagaimana kita harus bersikap dalam menghadapi pluralisme agama dan penguatan moderasi beragama. Adapun beberapa poin ajaran dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15 ini adalah yang pertama, menguduskan Kristus di dalam hati. Dalam hal ini, di dalam hati kita harus menguduskan Kristus sebagai Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya, kurion deton Kriston agiasate entais kardias humon. Artinya, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan mencakup beberapa aspek penting, yaitu pertama, mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berdaulat atas seluruh aspek kehidupan kita. Mengenai hal ini, J.I. Packer berkata bahwa ketika kita berbicara tentang menguduskan Kristus di dalam hati kita, berarti kita mengakui kedaulatannya atas seluruh hidup kita. Hal ini melibatkan komitmen yang disengaja dan secara sadar untuk mengikuti Dia dan menaati perintah-perintahnya, serta mengakui Dia sebagai sumber otoritas dan tuntunan tertinggi kita. Kedua, menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak-Nya dan mengikuti ajarannya dengan setia. Mengenai hal ini, Jerry Bridges berkata bahwa menguduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam hati kita berarti memandangnya dengan penuh hormat dan kekaguman. Mengakui tempatnya yang sah sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita dan tunduk pada perintahnya di setiap bidang kehidupan kita.
Yang ketiga, menghormati dan mengagumi Kristus tidak hanya secara ritual dan basa-basi saja, akan tetapi dengan penuh rasa hormat dan kekaguman, baik dari dalam hati, sikap maupun setiap tindakan kita, serta mengakui kebesaran dan kemuliaannya. Keempat, hidup dalam penuh ketaatan kepada Kristus, mengutamakan kehendaknya di atas segala hal, termasuk keinginan dan ambisi pribadi. Mengenai hal ini, John Piper berkata bahwa menguduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam hati kita bukan hanya sekadar persetujuan intelektual terhadap ketuhanannya, tetapi juga kasih sayang dan pengabdian yang mendalam kepadanya. Hal ini berarti menghargai Kristus di atas segalanya dan menjadikan Dia sebagai pusat kehidupan serta keinginan kita. Dalam hal ini, David Platt berkata bahwa menguduskan Kristus sebagai Tuhan berarti hidup dalam ketaatan yang radikal terhadap ajarannya, memprioritaskan kehendaknya di atas kehendak kita sendiri, dan bersedia meninggalkan semua keinginan pribadi kita demi mengabdi pada kerajaannya. Hal ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk mengalami proses pemuritan yang lebih dalam dan lebih berkomitmen. Dengan demikian, kita harus melayani Dia dengan kesungguhan hati, merupakan bentuk ketaatan kita kepadanya. Kelima, membangun devosi yang mendalam serta afeksi yang tulus kepada Kristus dan menjadikan Dia sebagai pusat dari semua keputusan serta tindakan kita. C.S. Lewis berkata bahwa menguduskan Kristus sebagai Tuhan berarti menerima Dia bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai penguasa yang sah atas hidup kita. Hal ini melibatkan penyerahan diri secara total kepadanya, mengizinkan Dia untuk memimpin, mengarahkan, dan membimbing kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Hal ini berarti pula bahwa iman dan pengharapan kita harus berakar kuat dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Dengan Kristus sebagai pusat hidup kita, maka kita akan mampu menghadapi tantangan pluralisme agama dengan keyakinan yang teguh dan sikap yang penuh kasih. Yang kedua, ajaran dari Rasul Petrus adalah siap memberi pertanggungan jawab. Dalam hal ini kita diingatkan untuk selalu siap memberi pertanggungian jawab tentang pengharapan yang ada pada kita. Dalam bahasa Yunaninya, hetoimoi ai pros apologian, yang artinya kamu siap memberikan pertanggungan jawab. Hal ini berarti kita harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang iman Kristen, sehingga kita dapat menerangkannya dengan jelas kepada orang lain dan setiap orang yang membutuhkannya. Oleh karena itu, kita harus melakukan beberapa hal, antara lain hal yang paling mendasar yang harus dilakukan adalah dengan berdoa dan membaca kitab suci secara teratur. Packer berkata, mengenal Tuhan tidak hanya berarti memahami sifat dan caranya, tetapi juga memiliki hubungan pribadi dengannya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal ini mencakup berdoa secara teratur, mempelajari kitab suci, dan hidup dalam ketaatan pada kehendaknya. Di samping itu, E.W. Tozer juga berkata bahwa pengenalan yang benar akan Tuhan datang dari hati yang dengan sungguh-sungguh mencari Dia. Hal ini mengharuskan kita untuk merenungkan sifat-sifatnya, memahami kekudusannya, dan menyadari kedalaman kasih serta anugerahnya kepada kita.
Selain berdoa dan membaca kitab suci agar dapat lebih mengenal Tuhan kita, maka kita juga harus banyak membaca literatur sehingga pemahaman literasi kita dan cakrawala pengetahuan teologis kita dapat terus ditingkatkan serta dikembangkan. Diskusi-diskusi teologis di dalam sekolah teologi Kristen harus senantiasa digalakkan dan secara teratur selalu diselenggarakan. Kita harus melihat contoh-contoh yang praktis yang dapat kita praktekkan dalam eksplorasi dasar rasional dari keyakinan Kristen, maka kita akan dapat mengembangkan iman yang kuat dan tangguh yang dapat bertahan dalam menghadapi tantangan serta serangan. Di samping itu, penelitian teologis yang bertanggung jawab harus terus dilakukan di sekolah-sekolah teologi Kristen. Sebab teologi sistematika akan memampukan kita untuk melihat hubungan di antara doktrin-doktrin yang berbeda dan bagaimana penerapan doktrin-doktrin tersebut dalam kehidupan kita, sehingga dapat memperdalam pengetahuan, membangun iman, serta memperluas pemahaman kita. Dalam interaksi dengan saudara-saudara kita yang berasal dari berbagai latar belakang agama serta keyakinan, maka kita harus menunjukkan kasih Kristus melalui sikap yang penuh hormat dan dengan kelemah lembutan. Sikap ini mencerminkan kasih dan pengampunan yang diajarkan oleh Kristus, serta membantu kita untuk menciptakan suasana dialog yang konstruktif dan damai. Sikap lemah lembut tidak berarti lemah. Diharapkan dari sikap lemah lembut ini adalah sikap agar kita dapat mencerminkan kemampuan untuk mendengarkan dengan tanpa menghakimi. Nasihat berkata bahwa untuk terlibat dalam dialog antar agama yang bermakna, maka sangat penting bagi kita untuk mendekati orang lain dengan semangat kerendahan hati dan rasa hormat. Sikap hormat yang lembut ini sangat penting untuk membangun perdamaian dan saling pengertian. Sikap ini juga melibatkan pengakuan kita terhadap martabat dan nilai dari setiap individu. Moderasi beragama adalah sikap yang menolak ekstremisme dan kekerasan, serta mendorong toleransi, keadilan, dan keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama. Dengan mengadopsi sikap moderat, maka kita dapat menjadi agen perdamaian dan rekonsiliasi di tengah masyarakat yang kurikulum pendidikan teologi Kristen harus mencakup studi tentang agama-agama lain dan dialog antar agama. Hal ini akan membantu para mahasiswa untuk memahami dan menghargai keberagaman agama. Mariana Adams dan kawan-kawan berkata bahwa dalam konteks pendidikan teologi Kristen, maka mengembangkan inklusivitas berarti tidak hanya menangani isu-isu ras, gender, dan kelas, tetapi juga mengintegrasikan perspektif dan pengalaman teologis yang beragam ke dalam kurikulum yang memperkaya lingkungan belajar dan mempersiapkan para mahasiswa untuk pelayanan di dunia yang beragam. Lebih lanjut, James M. Gustafson berkata bahwa pendidikan teologi Kristen harus mempersiapkan para mahasiswa untuk melayani di dalam dunia yang semakin beragam. Persiapan ini termasuk mengembangkan lingkungan belajar yang inklusif, di mana suara dan perspektif yang berbeda didengar dan dihormati. Yang kedua, dengan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Para mahasiswa perlu dibekali dengan keterampilan berpikir kritis untuk menganalisis isu-isu sosial dan keagamaan secara objektif. Hal ini akan membantu mereka
dalam menghadapi tantangan intoleransi dan ekstremisme. Pengembangan keterampilan berpikir kritis sangat penting dalam menghadapi tantangan intoleransi dan ekstremisme. Hal ini membantu mereka untuk memahami sumber informasi dan memisahkan fakta dari opini. Adalah tentang kemampuan untuk mengenali bias dan asumsi yang mendasari argumen informasi mereka, termasuk memeriksa otoritas penulis bahwa sumber yang kredibel adalah dasar dari argumen yang kuat. Adalah proses di mana kita mengeksplorasi keyakinan Pujian oleh paduan suara. Rescue from death.
syukur. Doa syukur oleh Bapak Dr. Josafat Bangun. Dipersilakan. Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memuji, menyembah, dan bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan kasih karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, meninggikan namamu yang agung dan mulia. Kami hendak memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib kepada segala bangsa. Tuhan yang maha besar, mulia dan perkasa, kami akan terus memuji-muji namamu dengan nyanyian dan ucapan syukur sebab kasih-Mu hebat atas kami. Tuhan yang maha baik, kami sungguh bersyukur kepadamu atas rahmat yang Engkau anugerahkan, keselamatan yang telah kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang penuh rahmat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus-menerus memelihara hidup dan iman kami, sehingga sampai detik ini kami tetap hidup beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang maha kuasa, kami bersyukur atas pemeliharaanmu kepada kami siang dan malam. Engkau mempertahankan hidup kami dari berbagai hal, sehingga kami saat ini dapat menikmati segala kebaikan Tuhan di tempat ini. Sampai saat ini, segala aktivitas dapat berjalan dengan baik. Tuhan, Engkaulah yang memberikan hikmat, kekuatan, kasih karunia, Tuhan yang maha adil. Kami bersyukur atas Dies Natalis STT Moria ke-17. Sungguh besar kasih setiamu, memelihara, menjaga, melindungi, dan menyertai institusi ini, sehingga sudah banyak meluluskan mahasiswa yang bekerja di dalam kerajaan Tuhan di berbagai daerah di negara kami. Tuhan yang maha besar, kami akan terus bersyukur, memuji, dan menyembah Engkau di tempat yang maha tinggi sepanjang hidup kami, karena kasih karunia dan rahmat-Mu yang begitu agung, mulia, besar, tinggi, luas, dan lebar, melebihi segala sesuatu. Tuhan yang maha tahu, kami saat ini bersama-sama berseru menyatakan bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kami bersyukur, memuji, dan menyembah Engkau. Amin. Pembacaan SK Kelulusan Mahasiswa Program Studi Sarjana Teologi, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Magister Teologi, Magister Pendidikan Agama Kristen, dan Doktor Teologi oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Jendri E.C. Mande. Dipersilahkan. 052-SK-Ketua-8 Romawi _2024 tentang penetapan kelulusan mahasiswa program sarjana dan program pasca sarjana Sekolah Tinggi Teologi Moria tahun 2024. Menimbang yang pertama, bahwa berdasarkan ketentuan akademik bagi mahasiswa dan seterusnya, mengingat yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan seterusnya, memperhatikan yang pertama, dokumen hasil rekapitulasi nilai perkuliahan. Yang kedua, dokumen hasil rekapitulasi nilai skripsi sarjana teologi. Dan yang ketiga, dokumen hasil rekapitulasi nilai skripsi sarjana pendidikan agama Kristen dan seterusnya. Memutuskan menetapkan kelulusan mahasiswa program sarjana dan program pasca sarjana Sekolah Tinggi Teologi Moria tahun 2024. Ke-1, menyatakan bahwa nama mahasiswa yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah di yudisium, berhak diberikan hasil IPK atau indeks prestasi kumulatif, ijazah,
SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan transkrip akademik. Yang kedua, kepada mereka yang dinyatakan lulus berhak menyandang gelar akademik sesuai sebutannya dan kepadanya diberikan hak dan wewenang yang melekat pada gelar tersebut. Yang ketiga, memutuskan ijazah, transkrip akademik dan surat keterangan kelulusan pendamping ijazah diberikan setelah semua syarat administratif kelulusan telah dipenuhi. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kelima, apabila di kemudian hari terhadap kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Tangerang, 31 Agustus 2024, Ketua STT Moria, Bapak Dr. Antonius Misa. Terima kasih. Pengukuhan lulusan oleh Ketua STT Moria, Bapak Dr. Antonius Misa, dipersilakan. Atas dasar pemenuhan segala persyaratan, baik akademis, sikap, dan administratif, maka dengan ini saya menyatakan bahwa saudara-saudari yang diwisuda pada hari ini, Sabtu 31 Agustus 2024, berhak menyandang gelar baik sarjana teologi STH, sarjana pendidikan agama Kristen SPD, magister teologi MTH, magister pendidikan agama Kristen MPD, dan doktor DR dengan segala hak yang melekat pada gelar saudara-saudari. Tuhan memberkati saudara-saudari. Pembacaan nama-nama lulusan. Program Studi Sarjana Teologi oleh Ibu Tarisi MTH. Program Studi Sarjana Pendidikan Agama Kristen oleh Ibu Novida Dewici Yuandrimani MPDK. Program Studi Magister Teologi oleh Bapak Dr. Bobi K. Putrawan. Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen oleh Ibu Dr. Maya Malau. Program Studi Doktor Teologi oleh Bapak Dr. Ramli D.B. Lumita. Untuk mengikuti prosesi pemindahan tali topi oleh Ketua STT Moria, Bapak Dr. Antonius Misa. Pengalungan oleh Ibu Denis Cokro Saputro BSc MBA MM. Pemberian ijazah dan transkrip nilai oleh Wakil Ketua 1 Dr. Jendri E.C. Mandei. Nama lulusan program studi sarjana teologi tahun 2024. Jakub Haba Wala STH. Nomor induk mahasiswa 013100319. Tempat tanggal lahir Waika Bubak 18 Juli 2000 dengan judul skripsi peran perempuan dalam kepemimpinan di Gereja PKS Umat Tuhan Pogobina, Desa UPD Sumba Barat dengan IPK 2,94. Anugerah Sarul Iman. Nomor induk mahasiswa 01141000120. Tempat tanggal lahir Tangerang 26 Februari 2000 dengan judul skripsi Teologi Penolakan Terhadap Yefta, studi narasi tekstual Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11 dengan IPK 3,48. Oviana Asmi. Nomor induk mahasiswa 01141000220. Tempat tanggal lahir Lakat 14 Oktober 2000 dengan judul skripsi Kajian Teologis tentang Makna Perjamuan Kudus
berdasarkan Matius 26 ayat 26 hingga 28 dan aplikasinya bagi Gereja Tiberias Indonesia dengan IPK 3,50. Kartika Dewi Kristanti STH 0114 1000320 tempat lahir Kediri 21 Juli 2002 dengan judul skripsi Kajian Teologis Karakteristik Kepemimpinan Deborah dan aplikasinya bagi kepemimpinan perempuan dalam gereja dengan IPK 3,58. Demikian pembacaan dari nama-nama lulusan program studi sarjana teologi tahun 2020. Terima kasih. Nama lulusan program studi sarjana pendidikan agama Kristen tahun 2024. Melki Sedek Pono SP, nomor induk mahasiswa 01210320220006, tempat tanggal lahir Akeara 2 Mei 1994, judul skripsi Strategi Pembelajaran Bina Diri untuk Anak Berkebutuhan Khusus Autis kelas 8C di Sekolah Khusus Menara Kasih Tangerang dengan IPK 3,15. Arpiana Hori Meti SPD, nomor induk mahasiswa 0214100120, tempat tanggal lahir Lahila 17 April 2001, judul skripsi Peran Guru Pendidikan Agama Kristen dalam menerapkan keteladanan di Sekolah Dasar Masehi Lahila Galang berdasarkan 1 Timotius 4 ayat 12b dengan IPK 3,41. Mei Manalu SPD, nomor induk mahasiswa 0214100520, tempat tanggal lahir Teluk Katung 5 Mei 2000, judul skripsi Peran Guru Pendidikan Agama Kristen dalam penanggulangan penggunaan gadget yang berlebihan di kelas 9 SMP Negeri 5 Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan dengan IPK 3,48. Rona Ganta Barus SPD, nomor induk mahasiswa 0214100620, tempat tanggal lahir Cingkas 26 Agustus 2000, judul skripsi Peran Bimbingan Konseling dalam Membentuk Perilaku Psikologi Remaja, studi kualitatif di kelas 7 SMP Bokri 3 Yogyakarta dengan IPK 3,49. Junita SPD, nomor induk mahasiswa 0214100320, tempat tanggal lahir Tangerang 1 Juni 2000, judul skripsi Penerapan Belajar Kontekstual Teaching and Learning dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Kristen peserta didik kelas 8 di SMP Bokri 3 Yogyakarta dengan IPK 3,58. Intan Anggreni SPD, nomor induk mahasiswa 0214100520,
dengan IPK 3,59. Demikian nama lulusan program studi sarjana pendidikan agama Kristen tahun 2024. Nama lulusan program studi Magister Teologi tahun 2024. Mikael Fatindaji MTH NIM 0123 1032 022005 tanggal lahir pada 15 Oktober 1999. Judul tesis Misiologi dalam bentuk pemuritan diterapkan di Gereja Kristen Setia Indonesia Anugerah Padang, IPK 3,42. Yedida Eudia Krisali Maut MTH NIM 0106 2004 20. Tempat tanggal lahir Kediri 21 Mei 1997. Judul tesis Implikasi Teologis Pelayan Tahbisan Perempuan di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Gatotali dengan IPK 3,54. Maria Payet MTH NIM 0106 200320. Tempat tanggal lahir Jakarta 21 Agustus 1973. Judul tesis Studi komparatif tentang pemesiasan Yesus dalam perspektif Yudaisme ditinjau dari kitab Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 12 dengan IPK 3,60. Cerlang Munir MTH NIM 0123 1032 022 013. Tempat tanggal lahir Medan 23 Februari 1969. Judul tesis Kepemimpinan Musa yang efektif pada saat kritis. Subjudul Kepemimpinan administratif dan manajemen Musa dalam memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. IPK 3,77. Roland Makin Cina MTH NIM 0123 1032 022 009. Tempat tanggal lahir Lelai 5 Mei 1993. Judul tesis Relevansi ajaran Matius 5 ayat 31 sampai dengan 32 dalam memahami dan mengkontekstualisasi perceraian dan pernikahan kembali dalam umat di GPIA Immanuel. IPK 3,81. Margo Adi MTH NIM 0123 1032 022 011. Tempat tanggal lahir Muda Sentosa 31 Juli 1972. Judul tesis Pengudusan Hidup Orang Percaya, Kajian Doktrin Pengudusan Albert Benjamin Simpson. IPK 3,91. Cioli MTH NIM 0123 1032 021011. Tempat tanggal lahir Wonosobo 24 Juni 1973. Judul tesis Analisis struktur Mazmur Apokaliptis dalam Mazmur 47 dan Wahyu 11 ayat 15 sampai dengan 19. IPK 4,00. Demikian 7 lulusan program studi Magister Teologi tahun 2024.
Nama lulusan program studi Magister Pendidikan Agama Kristen tahun 2024. Nama Regina Setiani Taroreh MPD. Tempat tanggal lahir Bekasi 25 September 1997. NIM 024103202203. Judul tesis Multimedia meningkatkan pemahaman firman Tuhan. Studi kasus penyampaian bahan ajar anak sekolah minggu di gereja JKI Bali Praise Community Church Denpasar, IPK 3,67. Nama Nukris I Seo MPD. Tempat tanggal lahir Nunu Suno 4 Juli 1980. NIM 0204200418. Judul tesis Peran Gembala Sidang Pendampingan Orang Tua sebagai pembentuk karakter anak di gereja se-Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, IPK 3,67. Nama Hotma Lastiar Sianturi MPD. Tempat tanggal lahir Medan 26 Februari 1987. NIM 0203200417. Judul tesis Korelasi Strategi Mengajar Afektif, Komunikasi Marketing dengan Peningkatan Karakter Anak Sekolah Mutiara Bangsa 2 Tangerang, IPK 3,69. Nama Ade Raja Huta Barat MPD. Tempat tanggal lahir Jakarta 15 Maret 1973. NIM 0205200819. Judul tesis Pengaruh Konsep Diri, Kecerdasan Emosional terhadap Moral Naradidik, SMA Swasta Kristen Kota Tangerang Selatan, IPK 3,70. Nama Meati Helmina Agustina Inuveto MPD. Tempat tanggal lahir Patuat 25 Mei 1991. NIM 0206200520. Judul tesis Pendidikan Agama Kristen, Minat Belajar dan Pembentukan Perilaku Sosial Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi se-Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, IPK 3,71. Nama Renita Novia Karoreh MPD. Tempat tanggal lahir Bekasi 08 November 1998. NIM 012410320204. Judul tesis Karakter Pemuda dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen. Studi kasus di gereja JKI Bali Praise Community Church Denpasar, IPK 3,73. Nama Lukmotis Amelia Sitompul MPD. Tempat tanggal lahir Biak 17 Juni 1983. NIM 0206200320. Judul tesis Peran Orang Tua sebagai Penginternalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Kristen bagi remaja
Kristus Teluk Nagara, IPK 3,77. Nama Gabriel Dandi MPD, tepat tanggal lahir Engkangin 4 Juli 1998, NIM 0124 1032 022 002, judul tesis Spiritualitas Remaja Kristen, Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen di SMP Nobel National Academy Tulung Agung, IPK 3,89. Nama Yohan Jessica Hermawan MPD, tempat tanggal lahir Bogor 11 Juli 1988, NIM 0124 1032 022 008, judul tesis Hubungan Media Digital, Keterampilan Mengajar Guru dengan Minat Belajar Pendidikan Agama Kristen di SMP Swasta Citra Berkat Citra Indah, Kabupaten Bogor, IPK 3,94. Terima kasih. Selanjutnya nama lulusan program studi Doktor Teologi tahun 2024. Dr. Soeharto, NIM 0103300517, tempat tanggal lahir Surabaya 19 Juli 1963, dengan judul disertasi Studi Eksplanatori Pemimpinan Transformasional terhadap keresahan gereja sebagai tubuh Kristus di Sinode Gereja Kristus Rahmani Indonesia, IPK 3,56. Dr. Timotius, NIM 01251032202005, tempat tanggal lahir Nangkapino 6 April 1972, dengan judul disertasi Analisis Teologis Konsep Kasih Tuhan dan Misi dalam Doktrin Predestinasi Yohanes Calvin dan implikasinya kepada gereja-gereja Reform Indonesia, studi kasus di Gereja Kristen Kasih Karunia, dengan IPK 3,63. Dr. Riko Pratama Maitri, NIM 0106300520, tempat tanggal lahir Jakarta 28 Oktober 1965, dengan judul disertasi Analisis Etis Teologis Kepemimpinan Evangelikal dalam Merespon Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di kalangan Pemimpin Gereja di Banten, dengan IPK 3,70. Dr. Gerald Federico Johan Lao, NIM 101251032021001, tempat tanggal lahir Manado 5 Juni 1986, dengan judul disertasi Studi Semantik Mujizat Menghidupkan Burung-burung Pipit, pasal 2 ayat 2-5 dalam Kitab Paidika Kodeks Sabaitikus 259, dengan IPK 3,72. Dr. Alenia Golpi Gumono, NIM 01251032021002, tempat tanggal lahir Magelang 22 Februari 1970, dengan judul disertasi Hubungan Profesionalisme Dosen
implementasi kurikulum pendidikan tinggi Kristen, pola hidup berasrama dengan karakter Kristiani mahasiswa, studi korelasi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang dengan IPK